Bab pertama tentang jaga hutan, saya berusaha sekuat tenaga. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 4, Bapak Wakil Ketua, dan juga tentu seluruh anggota Komisi 4 yang menjadi mitra kami, yang selama ini juga memberikan masukan, ya, saran, kritik. Yang kedua, ucapan terima kasih juga tentu untuk publik ya, pada masyarakat. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak anti kritik, tidak anti dievaluasi, kritik tegas sekalipun. Kalau lihat media sosial saya banyak komennya, sama sekali saya perintahkan tidak boleh ada yang dihapus, karena bagi saya ini adalah justru harapan ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif ya. Dengan Pak Wamen, sorry. Jadi supaya insya Allah nanti sektor kehutanan kita lebih baik. Ketiga, tadi sudah saya sampaikan di depan rapat Komisi 4 dan mungkin tadi teman-teman juga hadir semua menyaksikan. Saya mengatakan saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua. Pertama jaga hutan, kedua harus berani. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Jadi sekali lagi keberanian ya, Pak Prabowo memberitakan saya untuk berani. Dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH, dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Contoh Taman Nasional Tesonilo yang sekarang viral, belum ada Menteri Kehutanan yang menginjakkan kaki di Taman Nasional Tesonilo. Alhamdulillah saya ke sana, dan dengan Pak Wamen bahkan udah ke sana juga nanam. Kita berharap rumah gajah Sumatera, gajah domang ya, yang jadi ikon di Taman Nasional Tesonilo itu, yang sekarang hanya memiliki 12.000 hektar ya, habitat mereka untuk makan, mencari untuk melakukan berkeliling mencari makan. Insya Allah di Desember ini ya, paling lambat akhir Desember nanti kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana, dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu. Dan kemudian nanti sisanya sekitar 50.000 lagi secara persuasif akan kita komunikasikan dengan masyarakat ya, agar sekali lagi perintah Pak Presiden, apa yang menjadi hak satwa, karena beliau seorang pencinta satwa, akan diberikan kepada satwa. Kita masih ingat bahkan beliau mendonasikan awalnya 20.000, tapi sekarang dia bilang 90.000 ya, untuk koridor gajah di Pesangan Aceh. Yang lain tentang isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut di banjir kemarin. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu ya, nanti mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, dari kemarin juga ada dari Pak Pratikno ya, dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap. Sekap juga sudah mengatakan Sekap untuk juga Satgas PKH ya. Jadi nanti tinggal integrasikan apa yang sudah kami kerjakan
bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap, dan kita akan, apabila ada indikasi pidana, tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Yang lain apa? Silakan. Mengenai kedua tadi itu perusahaan mana saja? Oh, saya belum bisa sebutkan karena ini masih proses hukum ya. Berarti itu hanya dicabut izinnya, dan nanti penegakan hukumnya akan seperti apa Bang untuk yang dicabut? Nanti yang penting kita udah identifikasi ya, ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya, tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi identifikasi awalnya ada 12 subjek hukum. Jadi yang tidak ada itu yang di lokasi banjir Pak, yang 12 itu di lokasi banjir. Iya. Yang terkait dengan lokasi banjir. Punya TPL bukan Pak Menteri? Saya tidak bisa jawab ya nanti supaya lebih. Dan itu di luar yang 20 Pak. 20 itu ada diantaranya yang di 3 lokasi. Ya. Jadi tadi juga saya sudah sebutkan ya. Pertama, saya akan berhentikan izin PBPH untuk hutan alam dan hutan industri, hutan tanaman industri. Saya sudah katakan nih, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satupun ya, dan yang baru ya. Itu saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem. Dan itu perdagangan. Tapanuli Selatan tuh gimana Bang soal perizinan penebangan ya, terakhir Oktober? di Tapanuli Selatan kemarin Pak Wamen kebetulan kenal baik dengan Pak Bupati, ya sudah kita klarifikasi, dan kemarin Bu Dirjen ya, saya hanya mengulang pernyataan Bu Dirjen karena beliau yang tahu persis ya. Pak Bupati itu pernah mengirim surat 2 kali ke kementerian, dan salah satunya memang mengusulkan agar diberhentikan tuh sipuhnya ya, sipuh penata usahaan kayu di daerah APL. Dan Bu Dirjen udah matikan itu dari Juli ya, dan tidak ada satupun PHAT di sana yang aksesnya dibuka, akses sipunya dibuka. Jadi kita mungkin maklum ya, beliau sedang menghadapi tekanan di bawah yang luar biasa ya. Tapi beliau malah mengirim surat di bulan November itu malah mengapresiasi apa yang kami lakukan. Tapi memang beliau mengatakan bahwa ada indikasi ilegal, yang ilegalnya masih jalan gitu. Jadi sipuhnya sudah ditutup, artinya tidak bisa lagi mereka secara legal menjual. Tapi beliau mengingatkan kita masih ada tuh sepertinya bukaan. Dan oleh karena itu waktu itu Gakum juga turun ya, dan ada salah satu yang kita tidak lanjuti. Pak Menhub ada target waktu untuk menyelesaikan yang diduga merusak hutan nggak sih Pak Menhub? Sesegera mungkin. Saya tidak punya deadline. Perintah saya kepada Dirjen Gakum sesegera mungkin sehingga terang benderang kepada publik. Ya, cukup ya. Makasih. Gimana? Ya tentu ya, tadi di pertama di rapat saya mengulang kembali rasa sedih ya, bela sungkawa, duka mendalam ya terhadap saudara-saudara kita di Aceh ya. Kita tahu persis bagaimana sedihnya kehilangan orang yang kita cintai, dan oleh karena itu kita berjanji untuk bekerja lebih baik lagi agar bisa memitigasi hal serupa di kemudian hari. Caimin? Ya, Caimin WA saya, nanti saya liatin kalau mau dibaca boleh. Tapi beliau mengatakan minta maaf pada saya bahwa tidak itu maksud yang beliau maksudkan. Jadi dia mengirim surat dengan yang lain soal tobat nasional itu bukan soal itu. Tapi saya menghargai Caimin gentleman ya, minta maaf, dan saya kira sama anggota kabinet kita harus saling mendukung ya, saling mengingatkan. Tapi tentu ajakan tobatnya saya kira saya terima ya. Semua orang saya kira harus tobat, kita tobat bareng-bareng ya. Masih. Tadi kan salah satu anggota di DPR juga mencontohkan kabinet di Filipina ya Pak, yang tidak bisa mengatasi terus memilih untuk mundur. Nah kira-kira komitmennya dari Pak Menteri gimana Pak untuk di Indonesia sendiri, apakah bisa diatasi atau gimana? Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari
apa namanya, aspirasi, kemarahan tuh bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.